Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menjalankan aktivitas rebahan mungkin. Salam rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu diberikan hidayah dan selalu dibimbing lewat kemesraan, lewat keterikatan batin kita dengan Allah, bisa merasakan sesuatu hal itu sempurna sesempurna mungkin, walaupun makhluk tidak akan pernah sempurna. Bingung ya? Gak apa-apa bingung, memang harus bingung. Kita langsung aja, videonya gak usah terlalu panjang-panjang. Ya tetap panjang, tapi kita mau bahas tujuan utama mencapai dan bisa bertemu, bisa tahu siapa Tuhan kita. Emang udah sholat juga. Nah, waktunya mandi. Tadi gak hujan-hujan ya? Oh, saya belum. Jadi oh iya, gak hujan. Jadi gini bos. Iya, jadi saya dulu memang gila harta, gila tahta, gila kehormatan, gila kedudukan dulu. Walaupun porsi saya selalu bertentangan dengan hati. Jabatan, kenapa jabatan sih? Kehormatan, kenapa saya dihormati sih? Kekayaan, kenapa sih saya harus kaya? Kayak ada enggak, ya enggak apa-apa. Ada hati itu yang memberontak. Bukan itu sih kayaknya, bukan itu sih yang kita cari. Situ ternyata sampai sekarang sama Gusti Allah itu menggiring, membimbing itu sampai ke sini. Dengan lewat apa? Ya bahasa syariatnya. Kadang bingung. Aku jane dihapakne sing mbek Gusti Allah. Kurang opo to aku? Itu biasanya memang ada yang seperti itu juga. Aku wis manut, jane kurang manut piye? Karena Anda tidak mengenal Tuhan Anda. Kalau udah ketika mengenal Tuhan, tahu Tuhannya siapa, enak, itu udah suatu bimbingan, bukan cobaan, bukan ujian. Itu saya sadar ketika ada temen yang waktu di masjid itu cerita seperti itu. Kok ini tuh jane uripku. Akhirnya saya ulang-ulang. Saya memori saya sebelum kemarin banyak yang lupa. Sudah banyak memori yang sudah ngeblank. Sepertinya udah saya lupakan, memang lupa. Tapi kadang-kadang ada teman yang terbesit kata-kata ya seperti itu, akhirnya ingat. Oh, mungkin saya pernah ya sebodoh itu, atau pernah sefrontal itu. Jangan bodoh lah, mungkin maaf salah ya. Akhirnya alhamdulillah sampai sini sama Allah dikasihkan jalan. Jalan apa? Ya jalan tentang dinu tauhid, tentang keterikatan saya dengan Allah langsung, kemesraan langsung dengan Allah. Dulu kaya, mungkin cukup, lebih dari cukup, tapi kok tetap hati nggak tenang. Sekarang ini saya lihat Anda sendiri mungkin ya. Ya maaf kalau keliru. Anda sekarang di dompet Anda, di saldo Anda, di rekening Anda, itu mungkin puluhan juta, mungkin 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, mungkin berpuluh-puluh lah pokoknya. Kalau dihitung sama jari nggak cukup, tapi Anda nggak tenang. Tujuan Anda uang. Anda belum tahu siapa Tuhan Anda. Sedangkan saya nggak pegang uang sama sekali. Biasanya merokok, 1 hari 2 malam nggak merokok. Alhamdulillah sama Allah diridhoi untuk tidak bingung rokok.
berarti kan untuk buat beli rokok pun nggak ada, tapi hati enak karena selalu dibimbing, selalu mungkin insya Allah diberkahi sama Allah, diridhoi sama Allah itu lewat bimbingan. Tapi coba kalau anda, saldo anda yang mungkin biasanya bermiliar-miliar, ketika jatuh cuma ada 3 juta 2 juta, pusing anda. Punya utang nggak punya utang, pusing pasti anda. Tujuan anda bukan itu. Tujuan anda mengenal Tuhan, mengenal Allah. Caranya apa? Lewat kholwat, lewat tahu siapa Tuhan anda selalu dilihat Tuhan. Cara prakteknya seperti apa? Anda harus bisa memegang dzikir sirul asrar kalau orang Islam dari Gus Mulhason Rusid. Kalau orang Jawa kejawen ya saya belum tahu metodenya, cuma tujuannya sama. Di situ tujuan utama bukan uang. Ya tugas saya hanya menyampaikan, tugas saya hanya menjadi khalifah dan menjadi utusan untuk menyampaikan dinu tauhid, kebenaran atau kesejukan hati yang sejati, yang sempurna. Walaupun kesempurnaan itu kadang tetap meluap-luap, tetap nanti akan muncul nafsu-nafsu yang akan menjegal kita sewaktu-waktu. Tapi kita kalau selalu megang dzikir Allah keluar masuk dari hidung, masuk dari hidung keluar, masuk dari hidung keluar Allah, lewat dzikir sir, lewat dzikir sirul asror. Anda pelajari sendiri lewat guru-guru pembimbing kita, Anda akan merasakan kesaktian, bukan kesaktian, lebih kepekaan. Bahasanya orang awam, peka. Rahmatnya Allah, keindahan Allah, rezekinya Allah itu enggak terhingga. Dan awal-awal lagi, rata-rata orang kalau hatinya mulai kepo, mulai ingin tahu, dia itu rata-rata tidak akan mencapai keinginan nafsunya itu tercapai. Nafsu menginginkan sesuatu untuk ada sesuatu yang dicapai tapi tidak tercapai. Jadi saya ingin sesuatu tapi tidak tercapai. Itu biasanya nanti kalau Anda bisa menerima, di dalam hati akan lebih menimbulkan kekayaan sifatnya itu kekayaan yang masih ngawang, masih melayang, belum sempurna. Tapi ketika Anda udah punya keterikatan langsung batin dengan Allah, nanti beda. Bisa yang melayang itu bisa sempurna, bisa melengket dan bisa sempurna. Bahasa istilahnya kita sempurna. Karena kesempurnaan milik Allah gitu. Kita makhluk gak bisa apa-apa, kita wayang, kita aktor. Sutradara dalang di belakang. Orang Jawa makanya di belakang lihatnya, dilihat terus. Tapi kan ya namanya Tuhan di mana-mana. Dan lagi di dunia ini nggak ada yang salah dalam hal pencapaian atau dalam hal mencari Tuhan. Dalam hal kita berjalan untuk mencari Tuhan itu nggak ada yang salah. Karena ya saya sering kali bilang kita tersesat itu berkali-kali, tapi sama Sang Pencipta ya diampuni lagi. Padahal dosa terbesar manusia, makhluk, itu menyekutukan Allah, menyekutukan Tuhan, menduakan Tuhan. Caranya biar tidak menduakan, ya harus anda harus masuk ke circle itu, ke kelompok itu, atau ke golongan itu. Nanti bisa merasakan, biar tidak
musyrik, tidak syirik khafi itu seperti apa, syirik yang halus seperti apa. Yang semula mungkin Tuhan Anda tidak tunggal bisa jadi tunggal, wujudnya seperti apa Anda mungkin nanti nggak tahu, dan selalu dilihat Allah. Ya sudah sore juga ya Gus ya. Kalau ada pertanyaan monggo ditanyakan, walaupun nanti pertanyaan bertele-tele juga, jawaban saya maksudnya. Kalau saya ada salah mohon dibimbing, mohon ditegur. Untuk yang teman-teman, kalaupun Anda nanti menyangkal silahkan sangkal, Anda menghina saya silahkan dihina. Kalau Anda ingin mengolok-olok saya silahkan diolok-olok. Karena sejatinya batu, kalau udah jadi batu Anda pukul-pukul yang takut, yang sakit yang Anda pukul. Katanya guru pembimbing gitu, katanya mursyid gitu. Ternyata ya benar. Ternyata ya kalau dirasakan ya bener ya. Memang benar kenyataan itu. Anda membuang batu itu, Anda sendiri yang akan takut mengeluarkan tenaga untuk melempar. Batu diem aja, yang tidak merasakan apa-apa. Ya mungkin udah sore ya bos ya, pembahasannya sampai sini. Padahal banyak, makanya saya nggak punya tag. Saya tidak punya tag, saya tidak punya konsepnya apa. Tapi yang penting ini untuk dasar-dasar dulu biar kita tahu. Tapi saya sisipkan tujuan utamanya apa. Ya semoga bisa membantu solusi-solusi Anda yang sudah tidak punya jalan keluar, solusi. Anda bisa kembali kepada Allah. Tidak hanya dohir, tidak hanya syariat, tapi totalitas. Karena itu memang titik terindah atau titik yang paling memungkinkan untuk kita bisa mengenal Allah. Lewat dinetralkan, lewat dinolkan dulu. Dinolkan apa? Macam-macam. Dinolkan semuanya. Ya gitu ya bos ya. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Kita sambung lagi kalau ada pembahasan yang lain. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.